Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya teman-teman, Yogi Barara Marta. Baik teman-teman, saya habis ngarit teman-teman, habis cari rumput gitu ya. Ya ginilah kalau di kampung, aktivitas saya kalau pagi saya ngajar, kemudian kalau sore saya mencari rumput untuk ternak sapi saya ya. Ini sedikit cerita ya teman-teman. Dulu saya sebelum terkena GERD, sebelum terkena anxiety itu malah tidak pernah ya teman-teman mencari rumput semacam ini, tidak pernah teman-teman. Tapi setelah saya terkena GERD, justru saya malah mencari rumput teman-teman. Dan di panas-panasan ini ya di lapangan gini. Dulu sedikit cerita, ketika saya habis terkena GERD itu, saya juga pernah ragu teman-teman, kuat apa tidak ya ngarit. Tapi ternyata malah tidak apa-apa teman-teman. Sekarang kalau saya tidak mencari rumput, tidak aktivitas itu malah terasa berat ya di badan, terasa tidak sehat gitu ya intinya. Nah, di sini saya ingin membahas ini teman-teman, ingin membahas tentang ini, tentang orang yang sebenarnya sudah sembuh, akan tetapi mereka belum sadar kalau mereka itu sembuh. Mungkin ada salah satu dari teman-teman di sini ya, mungkin banyak atau malah semua teman-teman juga merasakan seperti itu ya teman-teman. Jadi itu hal yang wajar teman-teman, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu khawatir. Karena kalau teman-teman bertanya kepada saya pun sebenarnya jujur, saya itu juga tidak tahu kapan saya itu pasnya sembuhnya itu kapan juga tidak tahu teman-teman. Karena penyakit ini itu sembuhnya mengalir gitu saja ya. Nanti sensasi-sensasi gejala itu akan berkurang sedikit demi sedikit gitu nanti kalau sudah mendekati kesembuhan gitu ya. Jadi kalau bisa saya katakan dulu ketika sudah 2 bulan menderita GERD itu saya setelah menerapkan 3P dan R itu saya sudah enakan teman-teman. Lambung sudah merasa enakan sedikit demi sedikit, sensasi juga sudah hilang gitu ya, berkurang gitu. Akan tetapi memang saya akui untuk anxiety itu lama teman-teman. 2 bulan itu saya masih anxiety-nya juga cukup tinggi teman-teman, cukup tinggi anxiety saya. Belum juga terlalu berani kemana-mana gitu ya. Tetapi sebenarnya sensasi sudah hilang. Nah ini yang saya katakan bahwa banyak orang yang sudah sembuh akan tetapi belum sadar kalau mereka itu sudah sembuh gitu. Lucu ya teman-teman, sudah sembuh tapi kok belum sadar gitu. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena gini teman-teman, selama teman-teman sakit, memang penyakit GERD itu penyakit GERD asam lambung itu memang efeknya ke situ ya teman-teman, kecemasan, kegelisahan itu. Jadi ketika kita gelisah, ketika kita merasa takut, sugesti-sugesti negatif itu akan sangat mudah masuk teman-teman, gitu ya, sangat mudah masuk. Akan tetapi sugesti positif itu akan sulit sekali masuk. Saya ibaratkan gini, saya ngobrol dengan teman-teman itu sangat dekat ya teman-teman. Teman-teman bisa menatap handphone, melihat saya dengan sangat dekat. Dengan saya beri motivasi-motivasi yang positif, sugesti-sugesti positif supaya teman-teman itu segera sadar dan segera sembuh gitu. Kemudian ada ibarat di ujung sana ya, 100 meter dari teman-teman ada yang bilang gini, penyakit GERD itu tidak akan sembuh gitu. Padahal mereka bilangnya pelan sekali ya teman-teman. Nah, telinga teman-teman itu pasti yang akan menangkap malah yang itu, yang negatif itu, yang kalimat negatif itu malah akan cepat sekali masuk ke dalam otak. Waduh iya ya, penyakit GERD akan sulit sembuh gitu. Padahal setiap hari saya memberikan motivasi positif, sugesti positif kepada teman-teman itu, malah kadang tidak masuk teman-teman. Tidak masuk ke dalam otak ketika kalian menderita kecemasan ini. Yang masuk yaitu malah yang bicaranya jauh di sana, terdengar samar-samar itu malah masuk karena itu sugesti negatif gitu. Jadi ketika teman-teman, jika teman-teman ingin sembuh, maka saya sarankan untuk setiap hari dengarkan sugesti positif, motivasi positif seperti ini, supaya sugesti negatif yang ada di otak teman-teman itu dapat hilang gitu ya, dapat diperangi oleh sugesti yang positif gitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jika teman-teman keliengan sudah hilang, kemudian leher mengganjal sudah hilang, sesak nafas sudah sedikit berkurang, dada berat sudah sedikit berkurang, badan gemetar sudah berkurang. Setelah telat makan juga tidak segemetaran dulu, tidak separah dulu, keringat dingin seperti dulu. Maka saya pastikan teman-teman itu sebenarnya sudah sembuh, teman-teman sudah sembuh, benar-benar sudah sembuh.
Cuma mungkin belum 100% gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk melakukan aktivitas teman-teman, karena kalian sudah sembuh. Yang belum sembuh itu adalah otak kalian gitu loh. Otak kalian itu masih terbawa dengan suasana ketika kalian sakit gitu. Sugesti-sugesti negatif yang masuk ke dalam otak itu benar-benar merasuk, sehingga seolah-olah kalian itu belum juga sembuh, padahal sebenarnya sudah sembuh gitu teman-teman. Padahal ketika kalian itu meratapi, aduh ini saya belum sembuh, saya harusnya di rumah saja gitu ya. Semakin kalian meratapi seperti itu, semakin kalian lama mengurung diri di rumah, tidak bergaul dengan orang lain, tidak bergaul dengan masyarakat, itu malah akan memperparah kondisi teman-teman gitu loh. Nanti malah bisa-bisa lambung teman-teman itu akan konslet lagi, akan bermasalah lagi ketika seperti itu. Maka ketika sudah sensasinya sedikit-sedikit berkurang, ya sudahlah, lakukan aktivitas seperti dulu gitu ya, karena itu memang tidak ada bedanya antara teman-teman yang dulu, teman-teman yang sekarang, tidak ada bedanya, sama saja sebenarnya, sehat-sehat saja gitu ya teman-teman. Saya pun juga seperti itu teman-teman. Dulu saya itu mau kemana-mana juga takut, padahal sensasi sudah hilang, sensasi sudah berkurang gitu, tapi mau kemana-mana juga takut gitu ya, wajar lah. Tapi ketika saya mendengarkan sugesti positif semacam ini, saya itu otaknya menjadi terbuka, akhirnya sadar, oh iya ya, semakin saya ratapi ternyata penyakit ini semakin kuat gitu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, jika ingin sembuh silahkan lakukan aktivitas. Buktinya ini, saya setiap sore melakukan aktivitas seperti ini juga tidak mati teman-teman, tidak pingsan juga. Ya memang dulu ketika saya masih menderita GERD ya, menderita anxiety, setiap saya keluar rumah juga membawa bekal teman-teman, membawa minuman, membawa minyak angin gitu ya, jaga-jaga kalau kambuh gitu. Ketika teman-teman sudah tidak takut akan kambuh itu, maka teman-teman sudah sembuh. Oke ya, sudah sembuh. Jadi jangan mengurung diri di rumah, apalagi di kamar. Nanti teman-teman akan malah depresi, malah akan kecemasannya, aduh ini jatuh, kecemasannya akan semakin tinggi gitu ya teman-teman. Semoga video saya ini yang singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, semoga menjadi sugesti yang positif untuk teman-teman, supaya teman-teman lekas diberikan kesembuhan, lekas diberikan kesehatan dan kepercayaan diri lagi untuk melakukan aktivitas seperti sebelum teman-teman menderita GERD dan anxiety. Ini sangat penting teman-teman. Ketika kalian sudah membangun sugesti positif, maka cepat sekali teman-teman itu akan sembuh gitu ya. Nah bagaimana caranya? Caranya seperti ini, dengarkan video saya, motivasi saya, karena saya pastikan sugesti yang saya berikan adalah sugesti positif dan tidak ada sugesti-sugesti ataupun kalimat-kalimat negatif kepada teman-teman. Karena saya sangat tahu teman-teman bagaimana rasanya penyakit ini, bagaimana rasa beratnya. Tidak sakit sebenarnya ya, gejalanya tidak sakit, tapi otaknya ini yang luar biasa, takutnya yang luar biasa gitu ya. Gitu saja teman-teman, saya mau pulang dulu ya, ini mau kasih makan sapi saya. Saya akhiri dulu teman-teman, jangan lupa teman-teman like, teman-teman subscribe, supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan tentang video yang akan saya upload selanjutnya. Gitu ya teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.